Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiel Fareja dengan NIM 64231197 ingin menjelaskan bagian Excel penentuan harga saham dari pembukaan hingga penutupan pada akhir periode. Yang dimulai pertama di sini bisa kita lihat saham yang kami tentukan. Yang pertama adalah TPIA, kedua BUFA, ketiga dari WiFi. Dari ketiga saham ini, TPIA merupakan di sektor bahan baku. Kedua yaitu BUFA di sini sektor perumahan atau properti, dan yang ketiga di sini ada WiFi. Di sini adalah telekomunikasi atau internet. Berikutnya di sini membentuk portofolio, yang dimana TPIA sendiri di harga pembukaan pada tanggal 30 Desember 2024 di harga 7.500 dan di tanggal 31 Januari 2025 penutupan itu di sekitar harga 7.100. Maka dapat disimpulkan untuk 1 tahun TPIA sebagai berikut. Kemudian di sini ada saham WiFi yang dimana untuk pembukaan di 30 Desember 2024 sekitar harga 410 dan harga terakhir di 31 Januari 2025 di harga 1.225 untuk per lembar. Selanjutnya untuk saham WiFi hingga akhir 30 Desember 2025 itu di 3.250. Naiknya agak cukup signifikan, maka nanti akan dibahas untuk mengenai portofolio lebih lanjut. Yang ketiga, yang terakhir ada BUFA, yang dimana untuk 30 Desember 2024 di harga 49 untuk per lembar sahamnya, dan untuk 30 Desember 2025 nya di harga 1.390 per lembar sahamnya. Maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk TPIA untuk return realisasinya sekitar 109. Untuk TPIA sendiri itu di minus 5,33%. Untuk perhitungannya sebagai berikut, yang dimana harga 7.100 dikurangin dengan harga 7.500 dibagi dengan 7.100, maka dapat menghasilkan harga di angka minus 5,33%. Selanjutnya sampai dengan 30 Desember 2025. Kemudian di sini ada WiFi, yang dimana untuk hitungannya hampir sama atau bisa dibilang sama dengan TPIA, maka perolehan hasilnya sebesar 198,78%. Hingga di akhir 30 Desember 2025 untuk WiFi sendiri berada di 28,33%. Selanjutnya ada BUFA, yang dimana untuk 31 Januari tersebut dapat dihasilkan angka peroleh 6,12%. Dan maka untuk penjumlahannya, ekspektasi return dapat di average, di rata-ratain. Jadi dari semua jumlah kolom atau semua jumlah Excel baris dari tanggal 30 Desember 2024 hingga 30 Desember 2025 dapat disimpulkan untuk TPIA sendiri sebesar 0,19%. Untuk kedua, untuk WiFi sendiri berada di 28,33%. Untuk BUFA sendiri berada di 43,30%. Dari ekspektasi return sendiri, yang paling besar yang menunjukkan signifikan penghasilan yang sangat besar berada di BUFA, berada di 43,30%. Oke, di sini berikutnya ada variance, yaitu di mana suatu perhitungan atau penentuan untuk menghitung sebuah investasi dari akar-akar atau suatu satuan statistik untuk menghitungnya, maka didapatlah variance sebesar 0,008623 untuk TPIA, dan untuk WiFi sendiri berada di 0,383705. Maka untuk covariance-nya, standar deviasinya sebesar 0,09258, dan untuk WiFi-nya berada di 0,0
61949. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Fahriansyah. Bobot sahamnya untuk kombinasi 1, bobot sahamnya TPIA 20%, WiFi 20%, Bufa 60%. Hasilnya kombinasi 2, bobot sahamnya TPIA 30%, WiFi 30%, Bufa 40%. Kombinasi 3 yaitu rumusnya TPIA 20%, WiFi 30%, Bufa 50%. Untuk menghitung rumus expected return-nya yaitu bobot saham dikali ekspektasi return. Hasilnya yaitu 31,61%. Untuk varians portofolionya yaitu rumusnya bobot saham pangkat 2 dikali varians ditambah 2 kali bobot saham TPIA dikali bobot saham WiFi dikali covariance TPIA WiFi ditambah 2 kali bobot saham TPIA dikali bobot saham Bufa dikali covariance TPIA Bufa ditambah 2 kali bobot saham WiFi dikali bobot saham Bufa dikali covariance WiFi Bufa. Hasilnya untuk varians kombinasi 1 yaitu sebesar 20,35%, standar deviasi portofolionya 45,12%, kombinasi 2 expected return-nya 25,76%, varians portofolionya 11,44%, standar deviasi portofolionya 33,83%, kombinasi 3 expected return-nya hasilnya 30,11%, varians portofolio 16,45%, standar deviasi portofolionya 40,56%. Hasilnya untuk kombinasi 1, portofolio agresif, return tertinggi dan risiko tertinggi. Hasil kedua, portofolio optimal, Markowitz, atau minimum variance portofolio. Untuk kombinasi ketiga, yaitu portofolio moderat atau trade off return dan risiko terbaik. Oke, di sini saya akan menjelaskan return portofolionya. Untuk rumusnya, return portofolio itu bobot saham dikali return realisasi. Hasilnya yaitu 60,48% sampai 30 Desember 2025 yaitu minus 0,5%. Oke, di sini saya akan menjelaskan juga grafik dari TPIA WiFi portofolio optimal yang sudah kita pilih yaitu kombinasi kedua yaitu 30% TPI untuk TPIA WiFi 30%, Bufa 40%. Untuk TPIA sendiri risikonya yaitu 9,29%, returnnya minus 0,19%, WiFi yaitu risikonya 61,94%, returnnya 28,33%. Bufa yaitu risikonya 73,18%, returnnya 43,30%. Portofolio optimal yang sudah kita pilih yaitu risikonya 33,83%, returnnya 25,76%. Kenalkan, nama saya Muhammad Cacit Rizky dengan NIM 64231350. Di sini saya akan ngejelasin sheet bagian analisis trade, risk and return. Sebelumnya sheet ini bertujuan untuk mengevaluasi trade-off antara tingkat pengambilan atau return dan risiko atau standar defisiasi dari 3 saham penyusun portofolio, serta membandingkan 3 alternatif komposisi portofolio. Analisis ini membantu investor memilih alokasi yang sesuai dengan profil risiko yang diinginkan. Yang pertama ada di bagian karakteristik masing-masing saham. Bagian pertama menampilkan data besar
setiap saham, expected return, resiko, bobot yang diberikan, dan peran strategisnya dalam portofolio. Nilai expected return dan resiko diambil dari sheet Markowitz, sedangkan bobot mengikuti keputusan investasi awal untuk saham di bagian sheet saham. Di sini ada interpretasi datanya. Yang pertama itu TPIA memiliki expected return negatif yang dimana minus 0,19% dan resiko paling rendah. Karena returnnya negatif, saham ini justru berguna sebagai pengurang resiko dalam portofolio. Bobotnya dinaikkan menjadi 30% dari sebelumnya 20% untuk memperkuat efek stabilitas. Untuk WiFi memberikan return positif tinggi yaitu 28,33% dengan resiko sedang. Dengan bobot 30% menjadikan penyeimbang antara return dan resiko. Untuk BUFA memberikan return tertinggi yaitu 43,30%. Namun juga resiko tertinggi. Bobot terbesar yaitu 40%. Diberikan karena saham ini menjadi pendorong utama return portofolio secara keseluruhan. Untuk bagian 2 ada pembanding 3 kombinasi portofolio. Bagian kedua menjanjikan 3 skenario portofolio dengan bobot yang berbeda. Nilai expected return, portofolio dan risiko portofolio diambil dari sheet menentukan portofolio optimal. Sini ada penjelasan masing-masing portofolionya. Kombinasi pertama agresif, yaitu bobot BUFA paling besar yang dimana 60%, TPIA dan WiFi masing-masing 20%. Portofolio ini menghasilkan return tertinggi yaitu 0,4512 atau 45,12%. Namun juga resiko tertinggi yaitu 0,3161 atau 31,61%. Cocok untuk investor yang berani mengambil resiko besar demi keuntungan maksimal. Kombinasi kedua ada konservatif dengan bobot seimbang yaitu 30%, 30%, dan 40%. Sama dengan bobot awal di sheet saham, portofolio ini memiliki resiko terendah yaitu 0,2576 atau 25,76% dengan return 0,3541 yaitu atau 35,41%. Inilah portofolio variance minimum variance portofolio menurut mode Markowitz sehingga paling aman bagi investor yang menghindari resiko. Kombinasi ketiga ada moderat, itu bobot TPIA 20%, WiFi 30%, BUFA 50%, memberikan return 0,4167 atau 41,67% dan resiko 0,3011 atau 30,11%. Portofolio ini menawarkan trade-off terbaik antara return dan resiko. Karena kenaikan resiko dari kombinasi konservatif plus 0,0435 tidak sebanding dengan tambahan return yang diperoleh yaitu plus 0626. Sangat direkomendasikan bagi investor menginginkan keseimbangan. Ya, di sini ada ketiga ringkasan perbandingan portofolio. Di bagian akhir sheet terdapat tabel ringkasan yang membandingkan ketiga portofolio secara langsung. Analisis ringkasannya, kombinasi pertama itu agresif, menduduki posisi tertinggi dan risiko tertinggi. Yang kedua konservatif, yaitu memiliki risiko terendah tetapi return juga paling rendah. Kombinasi ketiga yaitu moderat, yang hanya sedikit lebih tinggi dari konservatif namun return jauh lebih agresif. Oke, untuk kesimpulan dan rekomendasinya berdasarkan data dan perhitungan di sheet ini, investor dapat memilih portofolio sesuai dengan profil risiko masing-masing. Yang pertama ada agresif, pilih kombinasi 1 dengan return maksimal tapi risiko tertinggi. Untuk konservatif, pilih kombinasi kedua, risiko minimal, returnnya sedang, moderat. Untuk ketiga, pilihlah moderat atau kombinasi ketiga yaitu keseimbangan return dan risiko yang optimal. Perkenalkan, nama saya Stanley Samuel dengan NIM 64231295. Di sini saya ingin menjelaskan perhitungan RF, RM, dan beta.
Untuk mencari suku bunga, yaitu kita totalkan dulu selama 12 bulan, lalu dihitung rata-ratanya adalah 5,33%, dan untuk mencari RF-nya dibagi 12 bulan. Hasilnya adalah 0,44%. Untuk mencari RM, yaitu harga sesudah dikurang harga sebelumnya dibagi harga sebelumnya, lalu ketemu return pasarnya yaitu sekitar 0,018030. Untuk varian pasarnya adalah 0,002593. Selanjutnya untuk mencari beta dari TPIA dulu, rumusnya adalah kovarian return pasar dan return market dibagi sama varian pasar. Hasilnya adalah 0,392649. Untuk wifi adalah minus 0,818910. Untuk bufa 5,421229. Lalu untuk mencari excess return beta, yaitu dari expect return dikurang RF dibagi beta, yaitu minus 0,001894 dikurang 0,44% dibagi 0,392649. Hasilnya adalah untuk TPIA 0,016128, untuk wifi minus 0,057866, untuk bufa 0,079054. Lalu selanjutnya untuk beta portofolio sama dengan dari Markowitz. Lalu untuk menghitung beta portofolionya adalah dari hasil TPIA, wifi dan bufa dijadikan. Lalu untuk hasil dari beta portofolio ini adalah menjumlahkan dari beta TPIA, wifi dan bufa. Hasilnya adalah 2,367485. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan perhitungan Sharpe, Traynor, dan Jensen. Untuk Sharpe, rumusnya sendiri adalah rata-rata return dikurang RF dibagi sama standar deviasi atau resiko portofolio, yaitu untuk TPIA minus 0,001894 dikurang RF 0,044 dibagi standar deviasi 0,09285. Hasilnya adalah minus 6,82%. Untuk wifi adalah 45,02%. Untuk bufa adalah 58,56%. Selanjutnya untuk metode Traynor rasio, yaitu rata-rata return dikurang RF dibagi beta. Untuk TPIA minus 0,01894 dikurang 0,0044 dibagi 0,39264. Hasilnya adalah minus 1,61%. Untuk wifi adalah 5,79%. Untuk bufa adalah 7,91%. Selanjutnya untuk menghitung Jensen. Untuk Jensen adalah rata-rata return
dikurang RF ditambah beta portofolio buka kurung return pasar dikurang RF tutup kurung, yaitu untuk TPIA minus 0,001894 dikurang 0,0044 ditambah 0,39264 lalu dikali minus 0,001894 dikurang sama 0,0044, hasilnya adalah minus 1,17%. Untuk WiFi adalah 34,43%, untuk BUFA adalah 35,49%. Di sini dapat kita pilih untuk yang paling besar. Kalau Sharp itu adalah BUFA sekitar 58,56%, dan untuk Trenor BUFA juga 7,91%, dan untuk Jensen adalah BUFA juga sekitar 35,49%. Karena BUFA sendiri itu jauh di atas pasar ya, sedangkan kalau untuk TPIA dia masih minus atau masih jauh di bawah pasar.